pakai ikut apa sih? Ikut kan sudah. Oh ya wis rek. Oh iya. Rame ya. Action. Rame sekali ya. Ini jangan di-cut ya tadi. Kok bisa roll. Hari ini seru banget karena tadi kita tuh habis ketemu salah satu apa ya? Bos kita. Bos. Bukan bos ya? Mentor kita. The Freshbaker. Mentos. Oke. Mbak Rizka. Ada tamu nggak Mbak Rizka? Mbak Rizka, Ada tamu hari ini. siapa? Cantik banget. Oke, Sonar. Kalau biasanya kan seniormu, Iya. adik-adikanmu. Kalau ini siapa? Abang-abangan. Ini siapa? Kalau ini siapa? Ini adalah Gebetan. calon. Udah datang ke. Kita jauh kita. Oh, temen jauh. Jauh. Jauh tapi dekat sebenarnya kayaknya. Cuman beliau ya gitu lah. Tapi sudah datang di ruang tamu Sudah. Oh iya. Sudah. Ada siapa sih? Ade. Salah. Ade. Nah itu. Elma Day to Remember. Day aja nggak usah to remember. Nggak ada yang tahu. Sekali lagi. Elma Day. Hai Kimal, hai Mama. Sehat Elma. Sehat. Tapi aku agak kaget loh lihat dan pertama kali kenal sama Elma. Kurang merah gitu. Itu Elmo. Elmo, tolong. Oh iya ilmu. Bintang tamunya kamu aja loh. Kayak gak tahu apa-apa. Lebih aja kali ya. Finally Elma akhirnya balik ke Surabaya. Tapi sebenarnya kan tadi juga sempat ngobrol kalau Elma ini ternyata Teman jauh tapi dekat. Surabaya. Asli Surabaya. Asli. Jawaan seiso. Iso lah. Jawa lah. Ya jangan nanti. Tadi emang ngomong Jawa toh. Harapannya enggak. Satu Indonesia sampai luar negeri ya harapannya. Oh iya, Amin. bagus sekali. Amin. Nah, tapi berarti Elma sekarangnya tinggalnya di Jakarta. Jakarta merantau. Merantau ya jatuhnya. Tapi dia tadi cerita merantaunya itu pas banget kondisi yang tidak kondusif sebenarnya. Emang iya. Di tahun-tahun yang tidak kondusif Ya, ya. pas Covid gitu. Aku memutuskan 2000 berapa berarti ya? 2020. 2020 ya. 2021. 2021 masih yang lumayan naik turun. Masih naik turun. Oh gitu. Soalnya Berarti susah mau terbang susah ya. Jadi Iya benar. Darat pun banyak banget persyaratan. Iya. Ini kita bahas Covid aja. jangan. Jadi Udah lewat tuh oh usah ya. kebetulan. Oh sorry. Oh berarti pertama kali cabut ke Jakarta, merantau ke Jakarta emang buat musik kah atau? Iya, buat musik demi gitu. Harus. Kita Tapi berani loh. lek cabut gigi. Enggak merantau ke Jakarta nih. Tapi maksudnya berani juga kan kayak. Pertama di momen yang tahunnya susah untuk ngapain aja. Betul. Mau Yang event juga jarang. benar. Benar. Mau cari link juga ya so-so lah. Susah sih memang. Iya kan? Tapi aku di situ mulainya kayak self training gitu. Aku latihan vokal dulu. Sendirian ada coachnya juga. Ada coachnya. Boleh sebut nggak sih? Boleh. Shout out buat Mbak Oti Jamalus. Yes, oke. Orang denger Ini baru saja. Bener, make sense. Iya. Enggak, tapi beneran loh. Aku kan juga maksudnya ngeband sebenarnya anak band itu sah-sah aja kalau misalnya vokalisnya mau itu genre rock atau apapun kayak punya vokal Coach coach gitu. itu kayaknya seru juga sih. Aku sering banget lihat Vokal Plus dari Indra Aziz itu tuh kayak banyak banget loh yang bisa kita pelajari walaupun cuma lewat YouTube. Benar. Apalagi kamu yang langsung bener-bener personal ya. Iya, karena waktu itu aku merasa kayak aduh vokalku masih kurang deh, harus diasah lagi deh. Jadi aku kayak self training dah udah berapa tahun. Tapi nyanyi itu udah lama gak sih ya? Udah lama dari kecil. Segini. Kekecilan. Dari kecil. Umur berapa? Umur berapa ya? Lu ngitung. SD, SMP? SD. Ya, SD, sekitar kelas ya di bawah 10 tahun. Kemungkinan. Kelas 5? Di atas. Oh, di atas 10 tahun. Oh. Kebetulan Elma tuh masuk SD-nya umur 12 soalnya. Aku start nari dulu, bukan nyanyi. Oh gitu. Nggak percaya, coba buktikan. Jangan dong. Capek ya. Panas ya Surabaya, kita lagi kepanasan. Tapi keluarga ada yang musisi juga nggak? Basicnya? Ada yang keluarga nggak ya? Musisi profesional nggak ada sih, cuman pada suka nyanyi. Oh iya. Pada jago nyanyi tanteku. Oh iya, kalau lagi kumpul keluarga gitu, karaoke. Karaoke ya. Sama sih disuruh ya. Iya. Mau nyanyi. Mereka lebih jago sih menurutku. Masa sih? Iya. Tanteku kayak jago banget. Coba bilang Sony Music, ngambil keluargamu jadi grup vokal. Boleh ya, tante Surabaya gitu ya. Tapi kita nggak ngulik soal Elma dulu nih ya. Karena di episode ini kayaknya mengenai karir yang lagi dijalani sama Elma.
itu di era-era sekarang bohong nih kalau kita ngomong soal hanya band yang bisa main di festival musik besar. Betul. Sebenarnya. Setuju. Sekarang solois aja itu Banyak banget coy. banyak banget yang mengisi panggungan-panggungan festival besar satu. Yang kedua, TikTok kayaknya lagu-lagunya kebanyakan tuh Betul. dilahirkan dari musisi-musisi solois. Iya. benar. Dan tau gak sih yang lagi aku gak tahu ini ngomong viral apa enggak ya, cuman lagi banyak dibahas. Aku kemarin sempat ngeliat di salah satu tweet gitu. Tapi kebetulan lewat Facebook ya. Ada forumnya gitu, terus ada yang nge-tweet gitu kayak kenapa ya musisi sekarang itu tuh gampang banget ya bikin karya, bikinnya cuma genjreng-genjreng. Tapi ini lumayan subjektif ya, maksudnya aku juga ngebacanya bukannya setuju atau tidak setuju, tapi kayak punya pendapat masing-masing aja ya. Nah yang mau kita bedah bareng-bareng sama Elmade adalah pendapat orang ini adalah musisi sekarang tuh gampang banget bikin musik, liriknya yang penting itu tidak terlalu berat, bahasa sehari-hari, tapi kayak relate sama apa yang dirasakan orang banyak. Benar. Khususnya di usia-usia dia nih, Gen Z. Produktif ya juga. Iya, ya. Iya. Sekarang coba kita ngomongin Sal Priadi sama Bernadia. Bernadia. Itu kan dua lagunya mereka kurang viral apa coba? Wah, viral banget sih. Mulai yang apa? Planet-planet si Sal Priadi itu tuh Oh, dari planet lain. Dari planet apa? ada tau gak? Planet lain ya? Dan sepertinya Kamera dari planet yang lain. Biasanya Mbak Rizka cerewet loh, menengah Mariska hilang, Iya, hilang loh, dicariin sama Elmade loh, weh. Mariska nggak ada suara. Ayo. Nah itu kan Itu terus tiba-tiba kena gala lagu matahari. Iya. bunga matahari diskon department store. Sedih lagunya ya. Terus Bernadia dengan lagu-lagunya Iya. yang kayak banyak banget ya lagu Tapi kalau kita bedah liriknya ya, gala bunga matahari aja kan aku pun yang nggak terlalu ngikutin karyanya Sal Priadi, akhirnya aku dengerin satu album yang cewekku juga lumayan ngikutin tuh album barunya tuh. Banyak hal yang bisa aku pelajarin nih. Nah ketika baca pemikiran dari salah satu netizen ini, aku juga muncul tuh pemikiran itu. Iya juga ya kalau kita bandingkan sama solois yang zaman-zaman Raisa Isyana, terus ada dulu Lala Carmela, itu kan bikin musiknya menurutku cukup smart dengan beberapa referensi ya. Ada yang model-model American banget, Raisa Ya. dengan jazznya yang suaranya khas banget, Isyana dengan musiknya yang ya semua punya musik yang cukup rich gitu loh. Nah tiba-tiba sekarang tuh lebih santai, lebih Simple. simple. Iya, betul, Nah betul. tapi viralnya luar biasa. Kalau menurut Elmas solois sendiri. dari sudut pandang Elma sebagai solois, kamu lebih prefer yang bukan pro kontra ya, cuman kayak tapi menurutku tuh gini kali Ya, ya. menurut lu tentang pernyataan Iya. si orang Facebook ini tadi. Fenomena ini gimana ya? Tapi mungkin eranya emang lagi ke arah situ ya sekarang. Apa karena nggak tahu, mungkin karena dari segi kita ngalaminnya lagi berat, mungkin secara Oke. pribadi ekonominya kah, Oke, atau oke, oke. Momen kondisi momennya, momennya mengalami. Mungkin seseorang mengalami kayak aku lagi kerja susah-susah di kantor, terus capek banget, terus Yeah. lagu mereka relate sehari-hari. Musiknya simple juga, abis Easy kantor listening capek, gitu easy ya. listening. Habis capek-capek kayak dengerin, kok ini gue banget gitu. Akhirnya dipakai di semua sosial media Iya. buat teksa gitu. Betul. Iya, Plus ya lagi sekarang sosial media kan sudah semakin berkembang. Iya benar lagi. Lagi gila-gila banget. Generasi yang terbaru itu apa namanya? Alpha. Alpha. Apa? Itu mereka bahkan perbandingannya dengan kita nih, kita tuh kamu jauh loh timbang kamu. Elma di atasmu jauh. Ya, tapi kan gini ya, generasi Alpha itu ini menurut juga beberapa orang-orang yang relate dengan itu ya. Generasi Alpha itu lebih menunggu lagu itu kayak cepet di hook yang dia tahu aja. Misalnya dari lagunya lebih menunggu lagu. yang bagian hooknya aja. Oke. Karena mungkin dibantu dengan TikTok ya. Misalnya lagunya Sabrina. Sabrina siapa? Carpenter. Ya misalnya itu ya. Jadi orang tuh kayak kalau di zamanku itu kan satu lagu kita bisa benar-benar hafalin. Iya. Kalau generasi Alpha bukan semuanya, ini beberapa aja. Kayaknya menunggu bagian ref yang dia bisa teriakan Yang banget. catchy ya Iya. kan. Benar sih itu, setuju. Tapi menurut gue karena sosial media sih, Mon. Karena kayak di TikTok kan dipakai kan cuma berapa detik. Itu dia. Lagi konten pokoknya. Cocok nih buat ini Get Ready With Me. Terus bagian itu yang viral. Nah, tapi kalau buat musisinya itu Menentukan dirugikan. atau Karena kan kau buat lagu 3 menit sekian atau 4 menit sekian itu kan kayak nggak semudah itu ya El. Tiba-tiba yang dikenal cuma bagian itu. ini gue loh.
Menurut aku seneng-seneng aja sih lagunya kan dipakai, didengarkan banyak orang, terus dibikin konten, merasa kayak terapresiasi pastinya. Oh, ada Kayak, sisi itu ya, bisnis ya berarti ya. Iya, tapi meskipun dari cuman bridge-nya mereka kena nih di bagian bridge-nya mungkin. Oh ternyata mereka suka lirik kayak ini, lucu musiknya. Jadi aku pasti seneng juga sih musikku dipakai untuk misalnya konten apapun gitu ya. Pasti merasa terapresiasi. Tapi mungkin ya mereka itu akan menghafalkan satu lagu. Ya walaupun misalnya kita bilangnya aku nggak boleh se-ego ini ya ngomong kalau di generasi itu pasti cuma enggak juga sih, ada loh yang masih mengapresiasi ya. Cuman menurut Kimal sama Elma deh. Atau kamu yang khususnya penyanyi nih? Mungkin sih, mungkin dari bridge-nya lucu nyanyi yang viral itu penasaran, cari di Spotify kayak lagunya gini dari awal sampai akhir. Enak juga ternyata gitu. Jadi ada pancingan gitu, ada pancingan. Akhirnya yang viral tadi kayak sebagai pancingan gitu kan, mau dengerin lagu apa gitu. Belum lagi sekarang era konten ya, jadi musisinya, menurutku akhirnya musisinya tuh terbantu banget tuh. Satu terbantu banget, yang kedua juga harus lebih kreatif. Untuk ini diapain nih? Kalau nggak diapa-apain ya terimalah dengan mereka yang hafal cuman dengan boxnya doang atau cuman dengan judulnya aja bahkan nggak tahu dengan judul penyanyinya siapa loh sekarang gitu harus catchy ya, mungkin ada lebih panjang. Kalau Korea kan ada yang panjang banget tuh judulnya. Kalau Korea tuh ada yang boyband Tomorrow by Together itu kan panjang, judulnya tuh panjang judul lagunya. Sampai ini apa ya, nggak hafal sih, cuma kayak panjang banget gitu. Tapi bener-bener yang die hard kan pasti hafal gitu ya. Pasti berarti soalnya kayak yang menurut aku masalah sih, bukan masalah ya, fenomena yang di TikTok ini, musisi-musisi di TikTok itu juga bisa menguntungkan mereka untuk diundang-undang ke festival akhirnya orang-orang jadi proposalnya dari situ loh sih. Musiknya dengerin satu lagunya dari festival-festival itu. Benar, setuju. Jadi sangat terbantu sih dengan adanya viral-viralan ini ya. Tapi kalau kamu termasuk yang generasi yang menikmati ya, kalau nggak usah ngomong generasi deh, kalau dari usia kan ya sudah lah ya. Cuman maksudku kamu termasuk penyanyi yang terinfluence dari salah satu penyanyi yang kamu suka. Kamu men-treatmentnya dengan apa? Beli CD-nya, hafalin semua lagunya, atau ya kita akhirnya ke bawah arusnya generasi yang sekarang? Aku kayaknya nge-play terus lagunya. Masa sih? Sampai aku awal mungkin cuma melodi, dari melodinya lucu. Kok enak ya lagu ini? Aku mulai pelajarin liriknya. Terus aku replay terus, kayak puter terus sampai kan lumayan tuh. Treatment lawas yang melihatkan umurmu si Elma. Repeat ya di playlist ya. Repeat bener. Anyway, kita udah mau mulai ini kah? Bariska ini mana? Bariska puisimu Bariska. Oh iya, challenge ya. Aduh. Jadi gini, ini gak akan sah setiap bintang tamu yang mampir ke ruang tamu muda-mudi ya. Betul. Sebelum dia membaca puisi yang ditulis langsung sama sastrawan kita. Nah, jadi Bariska ini adalah seseorang yang kuliah di bidang sastra Indonesia. Dan dia selalu menunjukkan kemampuannya atau hobinya menulis, bikin puisi, dan harus dibacakan sama teman-teman yang bertamu ke ruang tamu muda-mudi. Dinyanyikan ya? Dan itu harus dibuat lagu. Buat lagu dadakan. Takut. Nah, ini. Ini silakan. Iya, silakan dibuka Elma. Kayak mau baca apa gitu, award. Ini yang bisa ada berapa nih? Ada berapa? Satu ya Mbak Rizka ya? Satu. Ini yang bisa menyebutkan nama challenge-nya apa cuma Mbak Rizka aja. Cuman sayangnya dia nggak di sini. Kita sambil tunggu aja ya. Bisa tahu? Challenge-nya namanya apa Mbak Rizka? Ini belum ada nadanya loh. Elma nggak denger apa? Ini belum ada nadanya loh. Kamu fokus dong Elma, nggak denger lagi. Panjang juga ternyata. Oke, tapi ada rules yang dikasih sama Mbak Rizka. Rulesnya adalah kalau puisinya sedih, nadanya harus bahagia. Terus? Kalau puisinya bahagia, nadanya harus sedih. Jadi kamu harus bikin lagu yang reverse dari tulisan puisi ini. Kamu baca dulu, menurutmu ini puisinya sedih atau happy sebenarnya? Kita kasih waktu 1,5 jam. Pulang ya, udah nanti. Menurut Elma, ini puisinya sedih atau happy? Oke, bentar ya. Aku aku agak takut nih nanti Mbak Rizka marah. Enggak, Mbak Rizka kalau marah dengkul aja lehernya, nggak apa-apa. Lalu kah cerita romansa telah usai kau cerna. Kita kasih pilihan. Kalau kamu nggak mau bikin lagu dari puisi ini, kamu harus stand up
10 menit. Asal aja angel. Lalu selamat pagi, mari kita berdoa. Semua luka akan senang. Aku takut ini pecah lagi ya. Semua terasa lagi, semua tenang akan baik. Ini kok ambigu ya? Ini sedih toh. Semua luka cerita romansa. Dek, tolong coblos nanti. Duh. Gak apa-apa kan mau akhir tahun ada coblos-coblos juga. Ini happy sih. Oke, apa tadi? Nah, menurut Elma ini happy puisi. Bariska Ini happy gak sih? Benar. Berarti Elma menyanyikannya Ini harus deh. sedih. Oke. Kita dia masih dibenerin dia sama Bariska ya? Kamu prefer membawakan dengan nada yang kamu ciptakan sendiri secara kapela atau aku bisa bantu untuk cariin chord, kamu tinggal ngikutin. Which one? Yang bikin kamu Nyaman. kayaknya aku lebih pede karena ini puisi. Aku akan mencoba membawakan puisinya ada nadanya tapi sedih tapi tidak usah bakal musik. Atau mau aku bantu? Kalau dibantu boleh denger dulu nggak? Iya, tapi chordnya ya sesuka hatiku. Kayak lebih susah deh. Aku pilih sendirian aja deh. Boleh dibaca dulu, dinikmati boleh. Ini aku langsung nyanyi atau gimana nih? Boleh, kalau mau coba-coba silakan. Coba-coba ya. Maaf ya guys, coba-coba dulu. Coba. Lupa aku nadanya. Semua luka cerita romansa telah usah kau cerna. Semua duka tentang luka lama kau balut luka tak tersisa. Abis itu lupa, jangan-jangan. Tunggu. Padahal lu enak loh, gak sampai berhenti. Langsung dekat loh. Oke. Aku deg-degan ibu mau. Gak apa-apa, santai aja. Nanti Kimal bagian scream. Enggak perlu. Maksud akapela gak boleh atau scream? Oh gak boleh. Ya wis lah. Walau kata sisa kita hapus. Hapus semua. Ini derita ya, derita. Derita bahagia milik kita berdua. Tuh biasa saya suaranya oke banget. Nadanya enak loh. Awas saya lupa. Kayaknya lupa Jangan dong. Semua luka cerita romansa telah usah kau cerna. Semua duka tentang luka lama kau balut luka tak tersisa. Kita hapus semua derita bahagia milik kita berdua. Gitu aja. Kayak agak berubah tapi nggak apa-apa. Oke. Kayak nggak bisa ngulang deh abis itu. Ini ref ya. Ref. Nanti kita edit walaupun nggak diedit ya. Oke. Males produsernya, males. Apakah semua luka akan sirna? Semua bahagia milik kita berdua. Nyanyi apa aku? Mana lu? Serius lu? Oke. Semua nada terasa bahagia. Semua tarian akan bahagia. Oh, dah. Yeah.